Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pendeta Albert berdiri di balik mimbar kayu tua yang telah menemaninya puluhan tahun. Rambutnya memutih, suaranya berat dan tegas, tatapannya tajam menembus barisan jemaat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar pasti, seolah tak menyisakan ruang untuk keraguan. Ia bukan sekadar pendeta biasa. Ia adalah figur yang disegani, dihormati, dan seringkali ditakuti. Dalam benaknya, kebenaran telah lama ia genggam, dan ia yakin tak ada siapapun yang mampu menggoyahkannya. Sejak muda, Pendeta Albert telah mengabdikan hidupnya pada pelayanan. Ia menolak banyak hal yang ditawarkan dunia, kenyamanan, harta, bahkan keluarga, demi panggilan yang ia yakini suci. Semua itu membuatnya merasa pantas berdiri lebih tinggi dari yang lain. Tahun demi tahun berlalu, jemaat datang dan pergi, namun namanya tetap kokoh. Setiap khotbahnya disambut anggukan kepala dan pujian. Di sanalah, tanpa ia sadari, benih kesombongan mulai tumbuh. Ia terbiasa dipanggil Bapak Pendeta dengan nada hormat. Ia terbiasa didengar tanpa dibantah. Ia terbiasa menjadi pusat kebenaran. Jika ada yang bertanya terlalu jauh, ia memotong dengan wibawa. Jika ada yang ragu, ia menegaskan dengan suara keras. Baginya, keyakinan tidak perlu diuji, cukup diterima. Namun di balik semua itu, ada sisi lain yang jarang terlihat. Pendeta Albert sering menghabiskan waktu sendirian di ruang kerjanya, dikelilingi buku-buku tebal dan catatan lama. Ia membaca bukan untuk mencari, melainkan untuk menguatkan apa yang telah ia yakini. Ia menutup pintu bagi pandangan lain, seolah takut sesuatu yang asing akan meruntuhkan bangunan keyakinan yang telah ia bangun dengan susah payah. Di mata jemaat, Pendeta Albert adalah teladan iman. Di mata dirinya sendiri, ia adalah penjaga kebenaran. Tidak ada ruang untuk salah, tidak ada ruang untuk belajar dari orang lain, terlebih dari mereka yang ia anggap berada di luar lingkarannya. Suatu sore, setelah ibadah berakhir, ia duduk sendiri di bangku depan. Gereja telah sepi. Cahaya matahari menembus jendela kaca, memantul lembut di lantai. Biasanya, momen seperti ini membuatnya merasa damai. Namun hari itu, ada keganjilan yang tak bisa ia jelaskan. Bangku-bangku tampak lebih kosong dari biasanya. Beberapa wajah yang ia hafal tak terlihat. Ia mengerutkan kening. Mungkin mereka terlambat, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun perasaan itu tetap tinggal, sebuah firasat halus yang mengusik. Pendeta Albert menolak mengakui bahwa hatinya mulai terusik oleh perubahan kecil. Ia lebih memilih menyalahkan keadaan, cuaca, kesibukan jemaat, atau alasan-alasan sepele lainnya. Ia tidak ingin percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di luar kendalinya. Dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia selalu memohon agar jemaatnya tetap setia. Namun tanpa ia sadari, doanya lebih terdengar seperti tuntutan ketimbang kerendahan hati. Ia meminta Tuhan menjaga apa yang ia anggap sebagai miliknya, jemaat, pengaruh, dan kebenaran versinya sendiri. Di sela kesibukan itu, nama seorang santri muda bernama Nizam belum pernah ia dengar. Sosok itu masih jauh dari kehidupannya. Namun takdir telah menyiapkan pertemuan yang kelak akan mengguncang seluruh keyakinannya. Saat itu, Pendeta Albert masih berdiri tegak dalam keangkuhannya, tanpa tahu bahwa pondasi yang ia banggakan perlahan mulai retak. Malam hari, di rumahnya yang sederhana namun rapi, Pendeta Albert membuka kitab sucinya. Ia membaca dengan suara pelan, berusaha menenangkan pikirannya. Namun ayat-ayat yang biasa terasa menenteramkan kini terasa hampa. Ia menutup buku itu, menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit. "Kenapa aku merasa gelisah?" bisiknya. Ia segera menepis pertanyaan itu. Baginya, kegelisahan adalah tanda kelemahan, dan kelemahan bukan bagian dari dirinya. Ia telah terlalu lama berdiri sebagai simbol kekuatan iman. Ia tidak boleh goyah. Keesokan harinya, Pendeta Albert kembali menjalani rutinitasnya. Senyum tipis ia pasang di hadapan jemaat,
suara tegas kembali menggema dari mimbar. Namun jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ruang yang menunggu untuk diisi, entah oleh kebenaran yang ia pertahankan, atau oleh cahaya baru yang belum ia kenal. Hari Minggu berikutnya, Pendeta Albert kembali berdiri di mimbar dengan jubah rapi dan sikap yang tetap berwibawa. Namun kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda sejak ia melangkah masuk ke ruang ibadah. Udara seakan lebih sunyi, gema langkahnya terdengar lebih jelas, dan bangku-bangku kayu yang biasanya terisi penuh tampak menyisakan banyak ruang kosong. Pendeta Albert mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa semua akan kembali seperti biasa. Ia memulai khotbah dengan suara tegas, seperti yang selalu ia lakukan. Kata demi kata mengalir lancar, disusun rapi dengan keyakinan penuh. Namun pandangannya tak bisa berhenti menghitung bangku yang kosong. Wajah-wajah yang selama bertahun-tahun setia mendengarkan khotbahnya kini tak terlihat. Ada ibu tua yang biasanya duduk di barisan depan, ada pasangan muda yang selalu mengangguk penuh semangat, ada pemuda-pemuda yang rajin membantu setelah ibadah. Hari itu, mereka semua seakan menghilang. Setelah ibadah selesai, Pendeta Albert memanggil salah satu pengurus. Dengan nada datar, ia bertanya tentang kehadiran jemaat. Jawaban yang ia terima membuat dadanya mengeras. Beberapa jemaat dikabarkan tak lagi datang, karena telah memilih jalan iman yang berbeda. Mendengar itu, wajah Pendeta Albert memerah. Ia menahan amarah yang perlahan naik, seperti api kecil yang mulai membakar kesabarannya. Bagaimana mungkin, katanya lirih namun tajam. Setelah semua yang saya ajarkan, setelah semua bimbingan yang mereka terima, ia merasa dikhianati. Bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi sebagai sosok yang selama ini merasa telah memberikan segalanya. Ia menilai kepergian jemaat sebagai bentuk ketidaksetiaan, sebagai tanda lemahnya iman. Dalam pikirannya, tak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan keputusan mereka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap pekan, jumlah jemaat yang datang terus berkurang. Nama demi nama masuk ke telinganya sebagai orang-orang yang telah pergi. Pendeta Albert mulai kehilangan ketenangan. Ia sering termenung di ruang kerjanya, menatap daftar jemaat yang ia simpan rapi. Setiap coretan nama terasa seperti luka kecil yang ditorehkan di hatinya. Suatu sore, ia memberanikan diri mengunjungi salah satu jemaat lama yang dulu sangat dekat dengannya. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu rumah itu. Seorang pria parubaya membukakan pintu, menatapnya dengan raut canggung namun sopan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya pria itu. Pendeta Albert memperkenalkan diri, meski sebenarnya tak perlu. Ia datang bukan untuk memarahi, melainkan untuk mencari jawaban. Dengan suara bergetar, ia bertanya mengapa pria itu tak lagi datang beribadah. Pria itu menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Saya mohon maaf, pendeta," katanya pelan. "Keputusan ini tidak mudah bagi saya. Tapi saya menemukannya setelah banyak berpikir dan berdiskusi." "Kamu berdiskusi dengan siapa?" tanya Pendeta Albert, nada suaranya meninggi tanpa ia sadari. Pria itu menyebut satu nama, seorang santri bernama Nizam. Mendengar nama itu, Pendeta Albert terdiam. Ia belum pernah mengenalnya, namun nama itu tiba-tiba terasa mengganggu. Pria itu melanjutkan penjelasannya dengan hati-hati, mengatakan bahwa diskusi tersebut membuka matanya tentang ketauhidan dan tentang Yesus yang ia yakini bukan sebagai Tuhan. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Pendeta Albert menahan napas, berusaha tetap berdiri tegak. Ada amarah, ada kekecewaan, dan ada rasa takut yang samar. Takut bahwa apa yang ia yakini selama ini mulai dipertanyakan oleh orang-orang yang ia bimbing sendiri. Ia pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak ingin ia akui. Bagaimana mungkin jemaatnya begitu mudah terpengaruh? Bagaimana mungkin diskusi dengan seorang santri muda bisa menggoyahkan iman yang telah ia tanamkan selama bertahun-tahun? Di rumah, Pendeta Albert duduk lama di kursinya. Ia menatap dinding kosong, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah, bukan dalam debat, tetapi dalam memahami hati manusia. Ia menyadari bahwa kemarahannya bukan semata karena kehilangan jemaat, melainkan karena egonya yang terluka. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Namun doanya terdengar berbeda.
Ada nada kebingungan yang terselip di antara kata-kata yang ia ucapkan. Ia meminta kekuatan, namun juga tanpa sadar meminta kejelasan. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi lantai. Ia tak lagi yakin apakah air mata itu karena marah, sedih, atau takut. Hari-hari berikutnya, kabar serupa terus berdatangan. Jemaat lain juga mengaku menemukan ketenangan baru setelah berdiskusi dengan santri bernama Nizam. Mereka berbicara tentang kedamaian, tentang keyakinan yang masuk akal dan menenangkan hati. Pendeta Albert mendengarkan dengan wajah kaku, namun di dalam dadanya terjadi pergolakan hebat. Ia ingin menutup telinga, menolak semua cerita itu. Namun kenyataan berdiri terlalu dekat untuk diabaikan. Jemaat yang pergi bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang ia kenal, yang ia bimbing, yang ia anggap setia. Jika mereka bisa berubah karena sebuah diskusi yang jujur, maka ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengaruh luar. Sejak hari itu, nama Nizam terus berputar-putar di kepala pendeta Albert. Nama yang awalnya terdengar asing kini terasa begitu dekat, bahkan terlalu dekat. Setiap kali ia mendengar kabar tentang jemaat yang pergi, nama itu selalu muncul di ujung cerita. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan semuanya, dan benang itu bermuara pada satu sosok, seorang santri muda yang tak pernah ia temui. Pendeta Albert berusaha mengusir pikiran itu. Ia menyibukkan diri dengan jadwal pelayanan, kunjungan, dan persiapan khotbah. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa ingin tahunya. Siapakah Nizam sebenarnya? Apa yang membuat kata-katanya begitu berpengaruh, hingga mampu mengguncang keyakinan orang-orang yang selama ini setia padanya? Suatu pagi, pendeta Albert memanggil salah satu jemaat lama yang masih bertahan. Dengan nada yang ia buat setenang mungkin, ia bertanya tentang santri bernama Nizam. Jemaat itu tampak ragu, seolah takut menjawab dengan jujur. Namun akhirnya ia berbicara. Nizam itu orangnya sederhana, pendeta, katanya pelan. Tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah merasa paling benar. Dia hanya mengajak berdiskusi, mendengarkan, lalu menjawab dengan tenang. Jawaban itu justru membuat dada pendeta Albert semakin panas. Baginya, kebenaran harus disampaikan dengan wibawa dan ketegasan. Bagaimana mungkin sikap sederhana dan lembut justru lebih didengar daripada khotbah-khotbahnya yang penuh keyakinan? Ia mulai mencari tahu lebih jauh. Dari cerita yang ia dengar, Nizam bukanlah sosok yang gemar berdebat. Ia tidak mendatangi orang untuk mengajak berpindah keyakinan. Diskusi terjadi secara alami, di warung, di perjalanan, atau saat orang-orang sendiri yang bertanya. Nizam hanya menjawab sebisanya, tanpa merendahkan, tanpa menghina. Pendeta Albert merasa harga dirinya terusik. Ia yang telah belajar puluhan tahun, membaca ratusan buku, berdiri di mimbar selama separuh hidupnya, kini harus mendengar bahwa seorang santri muda mampu membuat jemaatnya berpaling hanya dengan percakapan sederhana. Ini tidak masuk akal, gumamnya suatu malam. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap rak buku yang penuh. Semua pengetahuan yang ia kumpulkan terasa tiba-tiba berat dan membingungkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ilmunya mungkin tidak cukup untuk menyentuh hati manusia. Rasa marah perlahan berubah menjadi rasa tertantang. Pendeta Albert mulai memandang Nizam bukan hanya sebagai penyebab kepergian jemaat, tetapi sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa diam dan membiarkan namanya tercoreng oleh sosok yang bahkan belum pernah ia hadapi. Namun di balik amarah itu, ada perasaan lain yang tak ingin ia akui, rasa takut. Takut jika suatu hari ia benar-benar harus berhadapan dengan pertanyaan yang selama ini ia hindari. Takut jika diskusi dengan Nizam akan membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Hari demi hari, kegelisahan itu tumbuh. Pendeta Albert mulai memperhatikan perubahan kecil dalam dirinya. Ia menjadi lebih mudah tersinggung, lebih sering termenung. Khotbah-khotbahnya masih lantang, namun hatinya terasa kosong. Ia berbicara tentang iman, sementara imannya sendiri sedang diuji. Suatu sore, ia menerima kabar bahwa beberapa mantan jemaatnya kini rutin berdiskusi dengan Nizam. Mereka tampak lebih tenang, lebih damai. Kabar itu menusuk hatinya. Ia merasa kehilangan bukan hanya jumlah jemaat, tetapi juga kepercayaan mereka. "Mengapa mereka tidak datang padaku?" tanyanya dalam hati.
Bukankah aku pemimpin mereka? Pertanyaan itu tak menemukan jawaban yang memuaskan. Pendeta Albert mulai menyadari bahwa selama ini ia lebih sering berbicara daripada mendengarkan. Ia terlalu sibuk mengajarkan, hingga lupa memahami. Malam itu, ia berjalan sendirian di halaman rumahnya. Angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang tak mampu meredakan gejolak hatinya. Ia memandang langit gelap, mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Nama Nizam kembali terucap di bibirnya, kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan hanya marah, tetapi juga penasaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya disampaikan santri itu. Ia ingin mendengar langsung, bukan dari cerita orang lain. Di saat yang sama, hatinya berontak. Ia merasa harga dirinya sebagai pendeta senior dipertaruhkan. Jika ia mengajak berdiskusi seorang santri muda, bukankah itu berarti ia mengakui adanya keraguan dalam dirinya? Bukankah itu menunjukkan kelemahan? Namun suara lain dalam dirinya berbisik lebih lirih, namun lebih jujur. Bukankah mencari kebenaran bukanlah kelemahan? Pendeta Albert menepis bisikan itu dengan keras. Ia belum siap. Ia masih berdiri di balik tembok kesombongannya. Namun tembok itu kini tak lagi kokoh. Retakan kecil mulai terlihat, dan cahaya dari luar perlahan menyelinap masuk. Amarahnya terhadap Nizam bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak bisa ia kendalikan. Ia masih memandang dirinya sebagai penjaga kebenaran. Namun di kedalaman hatinya, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh, pertanyaan yang kelak akan membawanya pada pertemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Dan tanpa ia sadari, dengan terus menyebut nama Nizam, ia sebenarnya sedang melangkah semakin dekat pada jalan yang telah lama ia hindari, jalan kejujuran terhadap hati dan kebenaran sejati. Keputusan itu akhirnya diambil oleh Pendeta Albert pada suatu pagi yang kelabu. Setelah berhari-hari dilanda kegelisahan, setelah malam-malam panjang yang diisi dengan pikiran tak menentu, ia sadar bahwa ia tak bisa terus bersembunyi di balik amarah dan prasangka. Jika nama Nizam terus menghantuinya, maka satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghadapi langsung sosok itu. Namun keputusan itu bukan lahir dari ketenangan. Ia mengajak berdiskusi bukan dengan niat mencari kebenaran, melainkan dengan niat membuktikan bahwa dirinya benar dan Nizam salah. Dengan bantuan seorang kenalan, Pendeta Albert akhirnya mendapatkan alamat tempat Nizam biasa belajar dan mengajar. Saat membaca alamat itu, dadanya kembali terasa panas. Dalam benaknya, ia membayangkan seorang pemuda sok pintar yang gemar mempengaruhi orang-orang lemah iman. Gambaran itu membuat rahangnya mengeras. Dia harus tahu siapa aku, gumamnya pelan. Pendeta Albert mengirimkan undangan diskusi dengan bahasa yang dingin dan tegas. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada kerendahan hati. Undangan itu lebih terdengar seperti tantangan. Ia ingin pertemuan berlangsung terbuka, agar ia bisa menunjukkan pada semua orang bahwa keyakinannya tak bisa digoyahkan oleh santri muda manapun. Di sisi lain, ketika Nizam menerima undangan tersebut, ia membacanya dengan tenang. Ia tahu siapa Pendeta Albert. Namanya sudah sering ia dengar dari orang-orang yang datang berdiskusi dengannya. Namun Nizam tidak merasa takut atau bangga. Ia hanya merasa bertanggung jawab untuk bersikap santun. Nizam merenung sejenak, lalu menerima undangan itu dengan niat yang sederhana. Berdiskusi dengan adab, bukan untuk menang. Hari pertemuan pun tiba. Pendeta Albert datang lebih awal. Ia duduk dengan punggung tegak, wajah kaku, dan sorot mata penuh kewaspadaan. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan berbagai argumen dan pertanyaan. Ia ingin menyerang sejak awal, agar Nizam tak sempat menguasai suasana. Tak lama kemudian, Nizam datang. Penampilannya sederhana, pakaian rapi namun bersahaja, wajahnya tenang, dan langkahnya ringan. Ketika ia mendekat, ia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. "Saya Nizam," katanya pelan. "Terima kasih sudah mengundang saya berdiskusi." Sikap itu membuat Pendeta Albert sedikit terkejut. Tidak ada nada menantang, tidak ada kesombongan. Justru ada ketenangan yang sulit ia jelaskan. Namun ia segera menutup perasaannya itu dan membalas dengan nada datar. "Kita langsung saja," kata Pendeta Albert singkat. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya kamu ajarkan hingga banyak jemaat saya meninggalkan keyakinannya." Nizam menghela napas pelan. "Saya tidak mengajarkan siapapun untuk meninggalkan keyakinannya, Pak," jawabnya lembut.
Saya hanya berdiskusi ketika mereka bertanya. Jawaban itu membuat alis pendeta Albert terangkat. Ia merasa jawabannya terlalu tenang untuk situasi yang ia anggap serius. Ia pun mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam, berharap Nizam akan terpancing atau tersudut. Namun setiap pertanyaan dijawab dengan sabar. Nizam tidak memotong, tidak meninggikan suara. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah menghormati setiap kata pendeta Albert, meski berbeda pandangan. Sikap itu justru membuat pendeta Albert semakin gelisah. Ia terbiasa melihat lawan debat terpancing emosi atau defensif. Namun Nizam tetap tenang, seperti air yang mengalir pelan namun pasti. "Apakah kamu merasa lebih benar dari saya?" tanya pendeta Albert tiba-tiba, dengan nada menekan. Nizam menggeleng. "Tidak, Pak. Saya hanya berusaha jujur pada apa yang saya yakini, dan menghormati apa yang Bapak yakini." Jawaban itu menghantam hati pendeta Albert lebih keras daripada bantahan apapun. Ada sesuatu dalam cara Nizam berbicara yang membuatnya merasa disorot, bukan sebagai pendeta besar, tetapi sebagai manusia biasa. Diskusi berlanjut. Pendeta Albert semakin agresif dalam pertanyaannya, namun Nizam tetap konsisten dengan ketenangannya. Ia tidak menyela, tidak memaksakan, dan selalu menutup penjelasannya dengan nada rendah hati. Di sela-sela diskusi, pendeta Albert mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Ia lebih banyak berbicara untuk mempertahankan harga diri, bukan untuk mencari kebenaran. Sementara Nizam berbicara untuk menjelaskan, bukan untuk menang. Beberapa orang yang hadir sebagai saksi diskusi itu, mulai merasakan suasana yang berbeda. Tidak ada keributan, tidak ada caci maki. Yang ada hanyalah pertukaran pikiran yang jujur dan beradab. Namun justru di sanalah letak guncangannya. Ketika diskusi ditutup sementara, pendeta Albert terdiam lama. Ia menatap Nizam, lalu mengalihkan pandangan. Dadanya naik turun. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa amarahnya tidak membuatnya lebih kuat. Justru ketenangan Nizamlah yang membuatnya merasa kecil. Nizam berdiri dan kembali menundukkan kepala. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan berdiskusi, Pak," katanya tulus. Pendeta Albert tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, badai sedang bergemuruh. Undangan yang ia kirim dengan penuh amarah justru membuka pintu kegelisahan yang lebih besar. Pendeta Albert masih belum siap mengakui apapun. Namun satu hal mulai ia rasakan dengan jelas. Diskusi ini bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan tentang siapa yang berani jujur pada hatinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kejujuran itu terasa menakutkan. Diskusi yang semula dimaksudkan pendeta Albert sebagai ajang pembuktian diri, justru berubah menjadi ruang yang sunyi dan berat. Setelah jeda singkat, mereka kembali duduk berhadapan. Udara terasa berbeda. Jika sebelumnya amarah menjadi bahan bakar pendeta Albert, kini yang tersisa hanyalah ketegangan yang bercampur kegelisahan. Pendeta Albert menarik napas panjang. Ia memandang Nizam lebih lama dari sebelumnya. Di hadapannya bukan sosok yang ia bayangkan, bukan santri arogan, bukan pemuda yang haus pengaruh. Yang ia lihat justru wajah tenang dengan mata yang jujur. Hal itu membuat hatinya semakin tidak nyaman. "Kita lanjutkan," kata pendeta Albert akhirnya, dengan suara yang sedikit lebih rendah. Nizam mengangguk pelan. "Silakan, Pak." Pendeta Albert memulai dengan pertanyaan yang selama ini menjadi fondasi keyakinannya. Ia berbicara tentang Yesus dengan penuh keyakinan, mengutip ajaran yang telah ia hafal di luar kepala. Suaranya kembali tegas, seolah ingin mengembalikan wibawa yang sempat goyah. Namun kali ini, Nizam tidak hanya mendengarkan. Setelah pendeta Albert selesai, Nizam menjawab dengan perlahan, memilih kata demi kata dengan hati-hati. "Saya ingin bertanya, Pak," ucap Nizam lembut. "Apakah Bapak bersedia mendengarkan bukan sebagai pendeta, tetapi sebagai seorang pencari kebenaran?" Pertanyaan itu membuat pendeta Albert tersentak. Ia hampir saja menolak. Namun entah mengapa, lidahnya terasa berat. Ia hanya mengangguk kecil, meski hatinya berontak. Nizam lalu mulai menjelaskan dengan cara yang tidak menyerang. Ia tidak berkata bahwa pendeta Albert salah. Ia tidak merendahkan keyakinan siapapun. Ia hanya mengajak berpikir tentang hakikat ketuhanan,
tentang perbedaan antara utusan dan Tuhan, tentang sifat-sifat ilahi yang tak mungkin dimiliki manusia. Setiap penjelasan disampaikan dengan tenang, disertai alasan yang masuk akal. Tidak ada nada kemenangan. Tidak ada upaya memaksa. Namun justru disitulah kekuatannya. Pendeta Albert mulai merasa dadanya sesak. Bukan karena marah, melainkan karena kata-kata itu seperti menembus lapisan keyakinan yang selama ini ia jaga rapat. Ia mencoba membantah, namun setiap bantahan terasa kosong di telinganya sendiri. Kalau Yesus adalah Tuhan, ujar Nizam pelan, mengapa ia berdoa? Kepada siapa ia meminta pertolongan? Pertanyaan itu sederhana, terlalu sederhana. Namun justru itulah yang membuat Pendeta Albert terdiam. Ia pernah menjawab pertanyaan serupa puluhan kali. Namun kali ini, jawabannya tak kunjung muncul dengan keyakinan yang sama. Tangannya bergetar halus. Ia menautkan jari-jarinya, menunduk sejenak, lalu menatap kembali Nizam dengan sorot mata yang berubah. Bukan lagi penuh amarah, melainkan kebingungan. Diskusi terus berlanjut. Nizam menyampaikan pandangan tentang tauhid dengan bahasa yang membumi. Ia berbicara tentang Tuhan yang esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, Tuhan yang tidak lelah, tidak tidur, dan tidak membutuhkan apapun. Setiap kalimat terdengar sederhana, namun terasa berat di hati Pendeta Albert. Ia merasa seperti berdiri di atas tanah yang mulai retak. Keyakinan yang selama ini ia anggap kokoh, kini terasa goyah. Ia tidak merasa diserang, namun justru dilucuti perlahan dari kesombongannya. Pendeta Albert mengingat kembali perjalanan hidupnya. Tahun-tahun panjang di mimbar, pujian jemaat, rasa bangga ketika disebut pemimpin rohani. Semua itu tiba-tiba terasa seperti beban. Ia bertanya dalam hati, apakah selama ini ia benar-benar menyembah Tuhan, atau hanya mempertahankan warisan keyakinan tanpa pernah bertanya dengan jujur? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, meski ia berusaha keras menahannya. Ia menoleh ke arah lain, berharap Nizam tidak melihat. Namun Nizam tidak berkata apa-apa. Ia memberi ruang, membiarkan Pendeta Albert bergulat dengan pikirannya sendiri. "Pak," kata Nizam kemudian, dengan suara yang lebih lirih, "saya tidak datang untuk menang. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya yakini. Jika Bapak menolaknya, saya tetap menghormati." Kata-kata itu justru menghancurkan benteng terakhir Pendeta Albert. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, tidak ada kebencian. Yang ada hanya kejujuran dan ketulusan. Diskusi akhirnya dihentikan saat hari mulai beranjak sore. Pendeta Albert bangkit dengan langkah berat. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia merasa seolah baru saja menjalani perjalanan panjang yang melelahkan, padahal ia hanya duduk dan berbicara. "Saya perlu waktu," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Nizam mengangguk penuh pengertian. "Silakan, Pak. Kebenaran tidak pernah lari." Kalimat itu terpatri kuat di hati Pendeta Albert. Ia pulang dengan kepala tertunduk. Jalan yang biasa ia lalui terasa lebih panjang. Setiap langkah diiringi pertanyaan-pertanyaan yang tak ingin ia jawab, namun tak bisa ia abaikan. Di rumah, ia duduk lama tanpa menyalakan lampu. Sunyi menyelimuti, hanya detak jam yang terdengar jelas. Malam itu, Pendeta Albert tidak tidur. Ia membuka kembali kitab-kitab yang selama ini ia baca dengan penuh keyakinan. Namun kini, ia membacanya dengan mata yang berbeda. Setiap kalimat terasa asing, seolah meminta untuk dipahami ulang. Ia menangis. Tangis seorang lelaki tua yang selama ini merasa paling benar, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ia mungkin belum pernah benar-benar mencari. Tangis itu bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari kejujuran yang menyakitkan. Malam pertama setelah diskusi itu terasa jauh lebih panjang bagi Pendeta Albert. Ia berbaring di ranjangnya, namun matanya tak kunjung terpejam. Setiap kali ia menutup mata, wajah Nizam muncul dengan tatapan tenang dan kata-kata yang menusuk tanpa melukai. Kata-kata itu tidak berteriak, tidak memaksa, namun bergema di ruang hatinya yang paling dalam. Pendeta Albert bangkit dari ranjang. Ia berjalan perlahan menuju ruang kerjanya. Lampu dinyalakan, menerangi rak-rak buku yang selama puluhan tahun menjadi saksi keyakinannya. Buku-buku itu masih tersusun rapi, namun kini terasa asing. Ia menyentuh salah satunya dengan tangan gemetar,
seolah menyentuh masa lalu yang mulai retak. Ia duduk, menunduk, lalu menghela napas panjang. "Apa yang sedang terjadi padaku?" bisiknya lirih. Ia mencoba berdoa, seperti yang biasa ia lakukan. Namun malam itu, doanya tersendat. Kata-kata yang biasanya mengalir lancar kini berhenti di tenggorokan. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Ia merasa takut. Takut kehilangan keyakinan, takut kehilangan jati diri, takut menghadapi kemungkinan bahwa selama ini ia salah. Air mata menetes tanpa ia sadari. Pendeta Albert terkejut dengan dirinya sendiri. Ia jarang menangis. Ia terbiasa tampil kuat, tegar, dan yakin. Namun malam itu, semua topeng runtuh. Ia menangis sebagai seorang manusia tua yang lelah mempertahankan kebanggaan. Dalam keheningan malam, ia teringat perjalanan hidupnya. Ia ingat masa muda, saat ia pertama kali memutuskan menjadi pendeta dengan semangat membara. Ia ingat bagaimana ia belajar, berkorban, dan berjuang demi apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Semua itu terasa tulus. Namun kini ia bertanya, apakah ketulusan saja cukup jika tak disertai kejujuran untuk terus mencari? Malam berganti pagi tanpa ia sadari. Azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Pendeta Albert terdiam. Suara itu bukan hal baru baginya, ia sering mendengarnya. Namun kali ini, suara itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang tak bisa ia jelaskan. Ia teringat Nizam yang selalu berbicara tentang Tuhan dengan penuh rasa hormat dan cinta, bukan dengan amarah atau kesombongan. Hari-hari berikutnya menjadi hari-hari penuh pergulatan. Pendeta Albert tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia berdiri di mimbar, menyampaikan khotbah dengan suara yang masih terdengar tegas. Jemaat yang tersisa mendengarkan, namun pendeta Albert merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa. Hatinya tidak lagi menyatu dengan lisannya. Ia berbicara tentang iman, sementara imannya sendiri sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Sepulang dari ibadah, ia sering duduk sendirian di bangku gereja yang sepi. Ia menatap jendela kaca, melihat pantulan wajahnya sendiri, wajah seorang pendeta tua yang kelelahan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati bahwa ia iri pada ketenangan yang dimiliki orang-orang yang telah pergi. Mereka tampak lebih damai, sementara dirinya justru dilanda kegelisahan. Di rumah, pendeta Albert mulai membaca ulang kitab-kitabnya dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi membaca untuk membenarkan, melainkan untuk memahami. Namun setiap halaman justru memunculkan pertanyaan baru. Ia teringat pertanyaan sederhana Nizam, jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa ia berdoa? Pertanyaan itu terus menghantui. Ia mencoba menjawabnya dengan cara lama, namun jawaban itu terasa rapuh. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia menghindari pertanyaan-pertanyaan sulit demi menjaga kenyamanan keyakinannya. Malam demi malam, ia kembali menangis dalam doa. Doanya kini berubah. Ia tidak lagi meminta kemenangan atau pembenaran. Ia hanya memohon satu hal. Jika engkau benar-benar ada, tunjukkanlah kebenaranmu. Jangan biarkan aku tersesat oleh kesombonganku sendiri. Doa itu keluar dari lubuk hati terdalamnya. Untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan jujur, tanpa kepentingan, tanpa tuntutan. Di sela kegelisahan itu, ia teringat kembali sikap Nizam. Santri muda itu tidak pernah memaksanya untuk percaya, tidak pernah merendahkannya. Bahkan ketika pendeta Albert bersikap keras, Nizam tetap tenang. Kenangan itu membuat dadanya sesak. Ia mulai memahami mengapa banyak orang merasa nyaman berdiskusi dengan Nizam. Suatu malam, pendeta Albert mengambil keputusan kecil namun berat. Ia menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam. Bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dijawab dengan jujur. Tangannya gemetar saat menulis, seolah setiap kata adalah pengakuan bahwa ia sedang ragu. Ia menatap kertas itu lama. Ada rasa malu, ada rasa takut, namun juga ada kelegaan. Ia menyadari bahwa mengakui kebingungan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian. Di titik itulah, pendeta Albert mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Amarahnya mereda. Kesombongannya perlahan luruh. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang ingin mengenal Tuhannya dengan benar. Pagi itu,
Pendeta Albert berdiri lama di depan cermin. Wajah tua yang menatap balik kepadanya tampak lebih letih dari biasanya. Kerutan di dahi semakin jelas, mata cekung karena malam-malam tanpa tidur. Namun yang paling terasa bukanlah kelelahan fisik, melainkan beban di dada yang kian berat. Ia tahu, pergulatan ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia harus mengambil satu langkah yang selama ini ia takuti. Langkah untuk merendahkan diri. Pendeta Albert duduk di tepi ranjang, menautkan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengakui dengan jujur, "Aku tidak tahu." Kalimat itu terdengar sederhana, namun baginya terasa seperti runtuhnya sebuah menara tinggi yang ia bangun selama puluhan tahun. Menara bernama kesombongan. Ia teringat kembali tulisan-tulisan pertanyaan yang ia buat malam-malam sebelumnya. Kertas itu masih terlipat rapi di meja. Ia membacanya sekali lagi. Setiap pertanyaan adalah pengakuan bahwa ia belum menemukan ketenangan. Dan di ujung semua pertanyaan itu, satu nama selalu muncul di benaknya, Nizam. Bukan sebagai lawan, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai seseorang yang mungkin bisa membantunya menemukan kejelasan. Keputusan itu akhirnya ia ambil dengan dada berdebar. Pendeta Albert menghubungi Nizam, meminta pertemuan kembali. Kali ini, bahasanya berbeda. Tidak ada nada menantang. Tidak ada kalimat yang menggurui. Hanya satu permintaan sederhana, bertemu dan berbicara kembali. Ketika Nizam menerima pesan itu, ia terdiam sejenak. Ia bisa merasakan perubahan dari kata-kata pendeta Albert. Ia pun membalas dengan singkat dan sopan, menyatakan kesediaannya. Hari pertemuan pun tiba. Pendeta Albert datang lebih awal, namun kali ini langkahnya tidak lagi tegap penuh wibawa. Ada keraguan yang menyertai setiap langkahnya. Ketika Nizam datang dan menyalaminya dengan hormat, pendeta Albert merasakan sesuatu yang berbeda, kehangatan yang tulus, tanpa penghakiman. Mereka duduk berhadapan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hening itu terasa berat, namun juga jujur. Akhirnya, pendeta Albert membuka suara. "Saya ingin berbicara, bukan sebagai pendeta," katanya pelan, "tapi sebagai manusia yang sedang bingung." Kalimat itu membuat mata Nizam berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, memberi ruang sepenuhnya. Pendeta Albert menunduk. Suaranya bergetar saat ia melanjutkan, "Selama hidup saya merasa paling benar. Saya mengajar, menuntun, dan menilai. Tapi sekarang, saya tidak menemukan ketenangan. Yang ada hanya kegelisahan." Ia menghela napas panjang. Kata-kata itu seolah mengalir tanpa bisa ia tahan. "Saya marah ketika jemaat pergi. Saya merasa direndahkan. Tapi sebenarnya, yang terluka adalah kesombongan saya sendiri." Nizam mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, saat seperti ini bukan waktunya menjelaskan, melainkan mendengarkan. Pendeta Albert mengangkat wajahnya. Matanya basah. "Saya tidak datang untuk berdebat lagi. Saya datang untuk bertanya. Jika selama ini saya salah memahami Tuhan, apakah masih ada jalan untuk saya?" Pertanyaan itu mengguncang suasana. Nizam menunduk, lalu menjawab dengan suara lembut, "Pak Albert, Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin mencarinya dengan jujur." Kata-kata itu seperti pelukan hangat bagi hati pendeta Albert. Ia menutup mata, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak malu menangis di hadapan orang lain. Diskusi pun berlanjut, namun suasananya jauh berbeda. Tidak ada nada tinggi, tidak ada keinginan untuk menang. Pendeta Albert bertanya dengan rendah hati, dan Nizam menjawab dengan penuh adab. Ia menjelaskan tentang Islam sebagai agama tauhid, tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang para nabi sebagai utusan, termasuk Yesus yang dimuliakan sebagai nabi, bukan Tuhan. Setiap penjelasan Nizam terasa seperti potongan puzzle yang perlahan menemukan tempatnya. Pendeta Albert tidak lagi membantah. Ia hanya mendengarkan, merenung, dan sesekali mengangguk pelan. Di tengah penjelasan itu, pendeta Albert terdiam lama. Dadanya naik turun. Lalu ia berkata lirih, "Selama ini, saya takut kehilangan segalanya. Nama, kedudukan, penghormatan. Tapi ternyata, yang paling saya butuhkan adalah kejujuran." Ia menatap Nizam dengan mata penuh penyesalan.
Saya sadar sekarang. Kesombongan saya telah menutup hati saya dari kebenaran. Nizam menjawab dengan senyum kecil yang tulus. Kesadaran itu sendiri adalah anugerah, Pak. Kalimat itu menghantam hati Pendeta Albert dengan lembut namun pasti. Ia merasa seperti beban besar di pundaknya perlahan dilepaskan. Tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan citra. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat paling benar. Yang ada hanyalah kerinduan untuk tunduk kepada Tuhan yang sejati. Pendeta Albert menunduk lama. Lalu, dengan suara gemetar namun mantap, ia berkata, "Tolong bimbing saya. Saya ingin mengenal Tuhan yang sebenarnya. Saya ingin menyerahkan diri saya sepenuhnya, tanpa kesombongan." Saat itu, runtuhlah benteng terakhir dalam diri Pendeta Albert. Semua jabatan, gelar, dan kebanggaan duniawi tak lagi berarti. Ia hanyalah seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya. Nizam terdiam sejenak, menahan haru. Ia tahu, momen ini bukan kemenangan bagi siapapun, melainkan kemenangan kejujuran atas kesombongan. Langit sore itu tampak redup, seolah ikut menunduk menyaksikan sebuah peristiwa besar yang akan mengubah satu kehidupan selamanya. Pendeta Albert duduk berhadapan dengan Nizam dalam keheningan yang terasa khusyuk. Tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi jarak. Yang tersisa hanyalah dua manusia, satu membimbing, satu mencari pulang. Pendeta Albert menatap kedua telapak tangannya sendiri. Tangannya bergetar halus. Selama puluhan tahun, tangan itu terangkat di mimbar, menunjuk, mengajar, dan memimpin doa. Kini, tangan yang sama gemetar bukan karena takut, melainkan karena haru. Ia merasa seperti berdiri di tepi sebuah pintu besar. Di belakangnya, masa lalu dengan segala kebanggaan dan kesombongan. Di depannya, sebuah jalan baru yang belum ia kenal sepenuhnya, namun terasa begitu jujur. "Saya takut," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. "Bukan takut pada kebenaran, tapi takut pada diri saya sendiri." Nizam menatapnya dengan penuh empati. "Takut itu wajar, Pak," katanya lembut. "Yang penting adalah kejujuran hati." Pendeta Albert mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata kekalahan, melainkan air mata pelepasan. Ia merasa seperti seorang anak yang lama tersesat, dan akhirnya menemukan jalan pulang. "Saya telah menghabiskan hidup saya untuk mengajar orang lain tentang Tuhan," katanya dengan suara bergetar. "Tapi baru sekarang saya menyadari, saya belum pernah benar-benar mengenalnya dengan rendah hati." Nizam tidak menyela. Ia tahu, momen ini adalah pengakuan terdalam seorang manusia kepada Tuhannya. Pendeta Albert menutup mata. Dalam diam, kenangan hidupnya berkelebat, hari-hari di mimbar, pujian jemaat, rasa bangga yang diam-diam ia pelihara. Ia tidak menyesali semua itu. Ia hanya menyesali satu hal, kesombongan yang membuatnya menutup telinga dan hati terlalu lama. "Saya ingin memulai dari awal," katanya akhirnya, "bukan sebagai pendeta. Bukan sebagai orang yang merasa paling benar, tapi sebagai hamba." Kalimat itu membuat dada Nizam sesak oleh haru. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, hidayah bukan hasil kepintaran, melainkan anugerah bagi hati yang bersedia merendah. "Jika Bapak siap," ujar Nizam dengan suara yang dijaga tetap tenang, "kita bisa bersyahadat." Pendeta Albert membuka mata. Tatapannya mantap, meski air mata masih mengalir. "Saya siap," jawabnya lirih, namun penuh tekad. Nizam mengajak Pendeta Albert duduk lebih dekat. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara napas pun terdengar jelas. Detik-detik berlalu terasa begitu sakral. "Ikuti saya, Pak," kata Nizam perlahan. Pendeta Albert mengangguk. Nizam mulai mengucapkan kalimat syahadat dengan suara lembut dan jelas. Pendeta Albert mengikutinya, kata demi kata. Suaranya bergetar, namun setiap kata terasa seperti cahaya yang membersihkan hatinya. Ketika kalimat terakhir terucap, Pendeta Albert terdiam lama. Seolah dunia berhenti berputar. Dadanya terasa ringan, sangat ringan. Beban yang selama ini menekan jiwanya seakan luruh bersama air mata yang kini mengalir deras. Ia terisak. Tangisnya pecah, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan.
Tangis seorang lelaki tua yang akhirnya menemukan kedamaian setelah perjalanan panjang yang melelahkan. "Saya merasa tenang," katanya terbata-bata. "Tenang seperti belum pernah saya rasakan sebelumnya." Nizam tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Itulah ketenangan dari berserah diri, Pak." Pendeta Albert menunduk, lalu mencium kedua tangannya sendiri. Bukan sebagai ritual, melainkan sebagai simbol kerendahan hati. Ia sadar, hidupnya tidak akan mudah setelah ini. Ia mungkin akan kehilangan banyak hal, jabatan, penghormatan, bahkan orang-orang yang dulu dekat dengannya. Namun anehnya, ia tidak lagi takut. "Jika saya harus kehilangan dunia," katanya pelan, "asal saya menemukan Tuhan, itu sudah cukup." Kata-kata itu keluar dengan kejujuran yang membuat hati siapapun bergetar. Beberapa waktu kemudian, Pendeta Albert berdiri dan melangkah perlahan menuju jendela. Ia memandang langit senja. Warna jingga keemasan menyelimuti cakrawala, indah dan menenangkan. Ia tersenyum kecil. "Selama ini saya mencari Tuhan di tempat yang tinggi," katanya lirih. "Padahal dia begitu dekat, menunggu saya merendah." Nizam berdiri di sampingnya. Hidayah memang sering datang ketika hati berhenti meninggi. Hari itu, Pendeta Albert pulang dengan langkah yang berbeda. Punggungnya tak lagi setegap dulu, namun hatinya jauh lebih kuat. Ia tidak membawa gelar, tidak membawa kebanggaan lama. Ia hanya membawa iman yang baru tumbuh, rapuh, namun jujur. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pendeta Albert tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi pergolakan. Tidak ada lagi pertanyaan yang menyiksa. Yang ada hanyalah rasa syukur yang mengalir hangat di dadanya. Di hari-hari berikutnya, hidupnya berubah pelan namun pasti. Ia belajar sebagai seorang pemula, belajar berdoa dengan rendah hati, belajar memahami hidup dengan kacamata baru. Ia tidak malu bertanya, tidak malu belajar. Setiap langkah terasa seperti anugerah. Dan di setiap langkah itu, ia selalu teringat satu hal. Hidayah datang bukan kepada mereka yang merasa paling benar, melainkan kepada mereka yang berani jujur pada hati. Kisah Pendeta Albert menjadi saksi bahwa usia, jabatan, dan masa lalu tidak pernah menjadi penghalang bagi cahaya kebenaran. Selama hati mau merendah, pintu itu akan selalu terbuka. Inilah akhir dari sebuah perjalanan panjang, sekaligus awal dari kehidupan baru. Sebuah kisah haru tentang runtuhnya kesombongan dan lahirnya keikhlasan. Sebuah kisah inspiratif bahwa pulang kepada Tuhan tidak pernah terlambat, selama manusia berani melangkah dengan hati yang tunduk.